warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Alhamdulillah. Nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi fikih, melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas menyiapkan dan memimpin berdoa bersama. Silahkan Mukhlis Ripai, teman-temannya diajak untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu ya. Iya, Pak. Dari Mukhlis Ripai, Abdul Kholik, Ahmad Albar, Hadir. Mar'atus Solihah, hadir. Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Iya, Pak. Anak-anak, sebelum kita mulai masuki materi pada hari ini, masih ingatkah anak-anak tentang materi Bapak tentang minggu yang kemarin? Minggu kemarin kita semuanya membahas tentang minuman haram. Ayo coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan minuman haram? Siapa yang masih ingat? Minuman yang tidak boleh diminum, Pak. Betul. Contohnya? Bir, Pak. Bir. Ada yang lain lagi? Minuman yang memabukkan, Pak. Minuman yang memabukkan. Contohnya? Homer. Homer itu ya nama minuman yang haram itu Homer. Vodka, Pak. Vodka. Iya, terima Topi kasih. Miring, Pak. Topi miring. Ya, terima kasih. Berarti anak-anak masih Iya, betul. Berarti anak-anak masih ingat ya tentang materi kemarin, nggih? Materi kemarin kita menyampaikan tentang minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam dengan ketentuan syariat Islam. Contohnya tadi juga sudah disampaikan seperti bir, vodka, topi miring, dan lain sebagainya. Lah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang binatang halal. Tapi anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini, kenapa toh Pak kok harus kita mempelajari tentang binatang halal? Setelah nanti anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian binatang halal. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menganalisis, mengklasifikasikan, memilah-milah mana binatang yang halal, mana yang binatang yang haram. Selanjutnya nanti anak-anak juga bisa menggali informasi terkait penyembelihan, dan yang terakhir nanti anak-anak bisa mengelompokkan jenis-jenis binatang halal. Ya. Sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Binatang halal. Coba kita amati. Nah, dari gambar ini, adakah yang bisa menyebutkan mana saja yang termasuk binatang halal? Coba. Saya, Pak. Sapi. Terus apa lagi? Kambing. Kuda. Terus? Harimau, Pak. Harimau. Burung. Kalau harimau tadi, harimau itu halal atau haram? Haram, Pak. Haram. Bertaring, Pak. Oh iya, betul. Di sini ada kucing. Di sini ada kucing. Kucing ini termasuk binatang halal atau haram kira-kira? Haram, Pak. Haram, Pak. Masa haram? Manis loh ini. Padahal manis banget loh ini. Iya kan, manis banget. Iya. Bertaring, Pak. Oh, bertaring. Oh. Kayak meratus, Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih.
untuk menjawab pertanyaan itu tadi, ayo silahkan anak-anak kita lihat, kita simak materi berikut. Ini Bapak akan menyampaikan ya, terkait dengan binatang halal. Yang pertama yang Bapak akan sampaikan adalah dalil mengapa kita harus memakan yang halal. Ini sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Jadi ini perintah untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman, untuk selalu mengkonsumsi apa-apa yang ada di bumi ini yang baik yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk binatang ya. Binatang itu nanti kita juga harus memilah dan memilih, meskipun tadi ada yang baik ya, baik itu juga belum tentu halal, tapi kita harus memilah dengan yang halal. Kalau halal insya Allah itu baik untuk tubuh kita. Sekarang kita masuk ke definisi binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Saya ulangi anak-anak, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi itu ya. Sekarang yang kedua, jenis-jenis binatang halal. Selanjutnya, dengan Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Contohnya ini tadi ya, dari gambar yang tadi berarti kita bisa mencari kebenarannya. Oh ternyata sapi itu halal, kambing halal, kuda juga halal, unta juga halal. Intinya jenis-jenis binatang ternak yang pertama yang halal itu adalah jenis binatang ternak yang halal yang hidup di darat. Binatang halal yang kedua adalah binatang yang hidupnya di air, anak-anak. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab yang lain. Saya ulangi dan perlu diingat anak-anak, semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut, hukumnya halal meskipun dalam kondisi sudah mati. Contoh seperti ini, ketika anak-anak bermain di pantai, ketika liburan di pantai kok menemukan ikan yang sudah mati, boleh nggak dikonsumsi? Boleh nggak, Nak? Boleh. Boleh. Dengan boleh, ya betul, boleh dengan catatan ikan tersebut belum busuk. Kalau ikan tersebut sudah busuk, berarti nanti lain lagi gitu ya. Jadi betul. Jadi selama binatang tersebut dari laut kita menemukan kondisinya sudah mati, kondisinya masih baik, belum busuk, binatang tersebut halal untuk kita konsumsi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'al lakum waliyasayyarah." Yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Sekarang apa saja Bapak yang ada di laut ini? Jadi tadi sudah disampaikan ya di awal, semua binatang yang ada di laut itu adalah halal. Meskipun nanti di sana ada apa ini? Ini binatang apa, Nak? Putri duyung. Oh, putri duyung. Putri duyung halal atau haram? Ya. Oh, halal. Ikan hiu.
halal. Itu kan cuma namanya aja, Pak. Kan namanya aja. Betul. Putri duyung itu hanya singa laut dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah halal. Betul. Nah, ini ada yang kedua anak-anak perlu diperhatikan. Adapun binatang yang hidupnya di dua tempat itu nanti hukumnya haram. Ya, diperhatikan. Ada binatang yang hidupnya di dua tempat. Dia bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Contohnya katak sama buaya nyambi darat, dan sejenisnya itu hukumnya haram. Dari penjelasan tadi, coba saya akan menanyakan kepada Anas Jahidin. Ya, Pak. Jadi binatang yang di darat yang halal dimakan itu contohnya apa saja coba? Yang halal, Pak. Iya, yang halal. Yang ada di darat, Pak. Yang ada di darat. Binatang ternak yang ada di darat. Ayam, Pak. Ayam. Ayam itu termasuk binatang ternak apa unggas? Unggas, Pak. Oh, unggas berarti bukan. Coba Faisal. Tadi iya, kan Pak. Yang bisa kita makan, yang halal dimakan adalah salah satunya jenis binatang ternak yang hidup di darat. Coba sebutkan. Sebutkan coba. Iya, Pak. Sapi, Pak. Sapi, apalagi? Betul? Kuda, Pak. Kuda, betul. Satu lagi. Kambing, Pak. Kambing, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham ya? Iya, paham. Sekarang satu lagi pertanyaan dari Bapak untuk Salman Al-Farisi. Coba, Salman, dari binatang yang ada di laut, tadi kan ketentuannya semuanya adalah halal. Coba sebutkan apa saja yang kamu ketahui dari binatang laut, coba. Ikan, Pak. Ikan, terus apa lagi? Kuda laut. Terus? Banyak, Pak. Tidak bisa kita lihat. Tidak bisa semuanya, pokoknya, Pak. Semuanya. Oh iya, betul. Tidak bisa disebutkan satu persatu ya, Salman ya. Intinya semua yang hidup di laut itu hukumnya halal. Oke, bisa dilanjut materinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang kategori yang ketiga. Binatang yang halal itu adalah jenis binatang unggas. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba biar tidak ngantuk, ini Mukhlis Rifai sebutkan yang termasuk binatang unggas. Ayam, betul. Apalagi? Angsa, betul. Satu lagi. Doro itu. Burung dara, betul ya. Jadi semua binatang unggas yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, ada ayam, ada angsa, bebek, jenis burung dara dan lain sebagainya, itu semuanya adalah halal. Yang berikutnya, kategori yang keempat, binatang yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Loh, barangkali anak-anak kok menanyakan, loh Pak, tadi bangkai kalau sudah busuk kan tidak boleh dimakan. Ini bangkai loh Pak, kok boleh dimakan gimana? Ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah, nak. Jadi sudah termasuk ketentuan Rasulullah dan juga sudah disyariatkan oleh Islam. Hanya 2 bangkai yang boleh kita konsumsi dan itu hukumnya halal. Itu adalah ikan dan belalang. Selain kedua bangkai tersebut berarti hukumnya haram, kan? Kita boleh mengkonsumsi bangkai, 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kalau selain kedua bangkai tersebut hukumnya haram. Suatu contoh, Pak, kemarin ayam saya tabrak motor mati. Terus iman-iman Pak karena gemuk dan lain sebagainya. Saya sembelih, saya konsumsi bersama-sama. Kalau seperti itu hukumnya halal atau haram anak-anak? Haram. Halal apa haram?
Udah makan. Hukumnya haram karena tadi ayamnya sudah tertabrak motor, mati baru disembelih. Disembelih. Kalau sudah mati itu termasuk kategori bangkai, itu semuanya adalah haram kecuali dua bangkai. Kalau masih kecil-kecil itu nanti bisa disembelih. Kalau masih kecil-kecil insya Allah boleh ya. Seperti itu anak-anak ya, bisa dimengerti? Ya, Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Lanjut. Ya, Oke, kita lanjut. Nah, ini anak-anak, meskipun binatang-binatang tadi halal dimakan, kita harus melalui tahap yang berikutnya. Tahap berikutnya adalah melalui penyembelihan. Jadi tidak boleh seperti tadi kasusnya mati tertabrak, belum disembelih terus dikonsumsi, itu haram. Kalau ayamnya tadi masih kecil-kecil seperti yang disampaikan teman kalian tadi, anak-anak masih sempat menyembelih, itu hukumnya halal karena sudah melalui tata cara penyembelihan binatang. Yang perlu diperhatikan anak-anak dalam menyembelih binatang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ma unhiradamu wa dzukira rasmullah alaihi faqulu laisa asin wa dufro, yang artinya sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan yang disembelih menyebut nama Allah, maka makanlah olehmu, terkecuali gigi dan kuku sebagai alat penyembelih. Jadi menyembelih itu juga harus ada aturannya, nah, nggak boleh seenaknya saja langsung ditembak mati, dipakai ketapel, ditumbak dan lain sebagainya. Meskipun itu mengalirkan darah, tapi kalau tidak disyariatkan juga tidak boleh. Nah, ini ketentuan syariatnya, anak-anak, penyembelihan yang baik yang benar itu ada rukun dan syaratnya. Rukunnya apa? Rukun penyembelihan binatang yang pertama, ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Yang keempat, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Kalau disembelihnya bukan karena Allah atau karena tujuan yang lain, seumpama ada orang yang sakit-sakitan, dengan alasan tersebut maka harus disembelihkan ayam nanti terus ditaruh di sana, itu gimana hukumnya? Halal atau haram, nak? Haram, Pak. Haram, betul, karena penyembelihannya tidak berdasarkan syariat Islam dan tidak menyebut asma Allah, karena tujuannya tidak karena Allah. Betul. Yang terakhir, syarat-syarat penyembelihan binatang. Anak-anak juga harus hafal, ini khususnya anak laki-laki ya. Nanti suatu saat anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ataupun di lingkungannya masing-masing. Syarat-syarat penyembelihan binatang, yang pertama, penyembelih harus orang muslim. Yang kedua, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Ini harus diperhatikan anak-anak, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Putus urat lehernya bukan berarti putus lehernya loh ya. Kalau putus lehernya itu nanti salah lagi. Kalau terputus urat lehernya itu kepalanya masih jadi satu dengan tubuhnya. Tapi kalau terputus lehernya itu lehernya sampai putus. Yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, binatangnya harus hidup. Jangan sampai binatang yang sudah mati, ketahuan mati baru disembelih. Pak, eman, Pak, kambing saya kemarin gemuk, mendem, mati, baru disembelih. Gimana hukumnya? Haram. Haram, betul. Karena yang disembelih itu sudah berwujud bangkai. Betul lah, bangkai yang dihalalkan tadi hanya dua. Apa saja tadi? Siapa yang ingat? Belalang sama ikan, Pak. Belalang sama ikan. Albar Ahmad, pinter ya. Anak-anak, coba ayo kita tarik kesimpulan dari materi kita pagi hari ini. Yang pertama tentang penjelasan binatang halal. Coba siapa yang masih ingat siapa tadi? Apa tadi pengertian binatang halal? Angkat tangan. Iya, silakan.
Betul, 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 betul. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam dan tentunya membawa manfaat untuk tubuh kita. Tadi macam-macam yang hidup di darat. Mar'atu, coba sebutkan 2 saja. Betul, nggih. Yang kedua, jenis binatang laut. Semua binatang laut tadi hukumnya halal. Nah, yang ketiga adalah binatang unggas seperti apa? Ayam, bebek, dan lain sebagainya itu halal. Terus pengecualian ada bangkai, hanya ada 2 bangkai yang boleh dan halal dikonsumsi, yaitu ikan dan belalang. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Terima kasih. Jangan lupa nanti untuk pertemuan yang akan datang ya, untuk pertemuan yang akan datang silakan nanti anak-anak di rumah mempelajari terkait binatang haram. Kalau hari ini pertemuan hari ini sudah mempelajari binatang halal, untuk minggu yang akan datang nanti di rumah anak-anak membaca, anak-anak pelajari dulu terkait binatang haram. Selanjutnya akan saya kasih tugas untuk penguatan anak-anak di rumah. Ini tugasnya. Ya, nanti bisa dicatat, dikerjakan di rumah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Banyak sekali itu tugasnya, Pak. Oh, itu cuma 5, enggak apa-apa ya. Karena waktu sudah habis, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat, maslahah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, ayo kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.